Mau di negara bagian manapun, kalau udah wilayah itu kumuh, pasti udah identik dengan kejahatan, kriminalitas. Tapi nggak berlaku bagi favela ini, yang kita tahu sebagai daerah penghasil pemain sepak bola terbaik. Halo guys, balik lagi bareng gua, Dendi, di YouTube channel Gol Media, Gol Historia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang favela Brazil. Brazil merupakan salah satu negara penghasil bakat sepak bola terbaik di dunia. Kita lihat aja pemain Brazil seperti Neymar, Ronaldinho, Cafu, Socrates, Ronaldo, hingga yang sekarang Vinicius. Mungkin kedepannya ada Endrick yang saat ini bermain untuk Real Madrid dan juga Vitor Roque yang bermain untuk Barcelona. Brazil ini kayaknya nggak pernah kehabisan bakat di setiap eranya. Kita selalu dengar pemain asal Brazil dari dulu sampai sekarang. Mungkin kedepannya juga bakal ada pemain Brazil yang terus bermain di top-top dunia. Kayaknya nih guys, hampir semua orang-orang di Brazil ini bisa main bola. Contohnya misalnya kita ibaratkan mas-mas pinggir jalan Brazil aja, kalau kita bawa ke Indonesia, bisa tuh jadi pemain bola yang main di klub-klub Indonesia. Jadi gak heran kalau pemain Brazil ini banyak bermain di liga-liga di dunia ini. Entah liga mana aja pasti ada pemain Brazilnya di situ. Brazil merupakan negara dengan penduduk terpadat nomor 7 di dunia. Tahun 2023, penduduk Brazil itu berjumlah 216 juta orang. Dan sepertiga penduduk Brazil ini dikategorikan sebagai masyarakat amat miskin. Negara Brazil ini sangat lekat dengan namanya narkoboy, gangster, pencurian, dan kejahatan lainnya. Sama seperti negara-negara Amerika Latin lainnya, seperti Venezuela, Bolivia, Kolombia, Meksiko. Kalau kita dengar negara ini, pasti udah yang kita tahu tuh, oh narkoba, gangster, kejahatan, udah lekat nih. Jadi Brazil ini sama dengan negara-negara seperti itu. Favela atau perkampungan padat penduduk kumuh di Brazil punya citra yang sangat buruk. Namun salah nih guys, jika kita nganggap favela ini sama seperti wilayah Brazil lainnya yang kita tahu sebagai sarang gangster, narkoba, kejahatan. Bagi dunia sepak bola, favela ini seperti Akademi La Masia. Ya, mereka ini sebuah daerah penghasil pemain sepak bola terbaik dunia. Sepak bola Brazil ini banyak hutangnya sama favela. Banyak pemain bintang Brazil ini lahir dari favela seperti Antony, Rapinha, Roberto Firmino, Zico, hingga sekaliber Ronaldo, Romario, dan juga Ronaldinho. Tapi kalau kita pikir-pikir nih guys, gimana daerah yang sangat kelam ini bisa menjadi daerah penghasil pemain sepak bola terbaik dunia? Mau di negara bagian manapun, kalau udah wilayah itu kumuh, pasti udah identik dengan kejahatan, kriminalitas. Tapi nggak berlaku bagi favela ini, yang kita tahu sebagai daerah penghasil pemain sepak bola terbaik. Mungkin kalian pernah nonton Fast 5-nya Fast and Furious. Waktu itu Dominic Toretto yang diperankan Vin Diesel mencoba merampok kartel besar di Brazil, Hernan Reyes, yang waktu itu lokasinya ini dijaga polisi. Nah, setelah itu terjadilah tembak-tembakan dan juga perang antar geng di situ. Nah, kejadian ini persis dan sangat banyak kita lihat terjadi di favela. Bahkan nih guys, di favela ini bukan hanya sekedar perang antar geng, narkoboy, perebutan wilayah, tapi juga di dunia sepak bola. Banyak nih bocil-bocil Brazil yang jago-jago ini diperebutkan dan dipaksa masuk untuk ke tim-tim gangster terbesar di Brazil tersebut. Udah pasti cara-cara merekrutnya ini bukan pasti dengan cara-cara yang baik. Ya kita udah tahu daerahnya aja udah daerah rawan kriminalitas. Nggak mungkin cara-caranya salam-salaman gimana gini, nggak mungkin banget itu. Tetapi nih guys, pada akhirnya siapa yang peduli tentang perang antar geng di favela? Karena akademi di favela ini merupakan mesin penghasil pencetak bakat dan berkontribusi untuk negeri Samba.
Favela lah yang mengantarkan Brazil menjadi kampiun 5 kali Piala Dunia. Entah bagaimana sepak bola Brazil ini kalau tanpa favela. Asal-usul favela ini dimulai pada saat konflik perang saudara di Brazil pada abad ke-19. Tenda militer yang disebut dengan canudos atau favela dipakai setelah perang oleh tentara. Setelah perang berakhir, banyak prajurit dan warga miskin yang membuat wilayah di daerah tersebut. Dan daerah inilah yang disebut dengan favela. Terdapat 11,5 juta orang Brazil atau sekitar 6% lah dari keseluruhan orang di Brazil ini tinggal di wilayah favela. Rio de Janeiro mencatatkan sebagai kota penghasil penduduk favela terbanyak sejumlah 1,5 juta orang. Nah, jumlah yang banyak ini membuat pemerintah setempat ini sulit untuk mengurus surat-surat atau data kependudukan di wilayah favela tersebut. Sehingga banyak masyarakatnya yang nggak punya surat-surat tanah. Jadi mereka tuh harus siap kapan aja ketika disuruh pindah. Favela merupakan kota di bawah standar normal. Favela ini nggak punya layanan medis, air bersih, saluran airnya buruk, terus banyak sampah di mana-mana. Di sudut-sudut kota itu penuh dengan sampah. Penduduk favela ini juga susah mendapatkan pekerjaan yang bagus karena gak ada akses transportasi dari daerah tersebut ke pusat kota tuh gak ada. Jadi mereka itu susah untuk mendapatkan pekerjaan formal. Pemain MU, Anthony, pernah menjelaskan bagaimana mengerikannya tumbuh dan tinggal di tempat yang dijuluki neraka kecil tersebut. Nih, waktu dia kecil itu umur 8 tahunan, waktu jalan-jalan sore lah kita bilangnya. Dia tuh pernah ngelihat mayat tergeletak di pinggir jalan. Entah karena perang antar geng, overdosis, atau mungkin pun kelaparan. Jadi mungkin sangat banyak hal-hal itu terjadi di favela. Keluarga Anthony ini adalah keluarga yang sangat miskin. Rumah Anthony ini dekat lah ibaratnya dengan orang-orang pada make narkoba. Jadi kalau misalnya kadang-kadang tuh di rumahnya tuh sukalah kecium tiba-tiba aroma ganja datang bertamu ke rumahnya tuh. Sistem penyerapan airnya juga buruk. Jadi kalau setiap hujan turun, keluarga Anthony ini kalau malam-malam tuh suka nggak tidur. Kadang-kadang jaga-jaga supaya rumahnya itu nggak kebanjiran. Kalian pernah ngerasain juga nggak? Tapi balik lagi, Anthony ini memiliki tekad sama seperti pemuda Brazil lainnya. Ingin sukses seperti kisahnya Neymar dan juga Ronaldo Nazario. Penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, adalah salah satu pemain sepak bola ternama yang juga besar dari favela. Nah, jadi waktu Gabjes ini pulang kampung lah ke daerahnya dulu dari Jardim Peri di Sao Paulo, dia itu sempat foto di sebuah bangunan yang ada foto mural mukanya. Jadi dia waktu foto itu kelihatan tersenyum dan juga mungkin dia mikir dia ini berhasil membawa kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mantan pemain Liverpool yang saat ini bermain di Liga Arab Saudi, Roberto Firmino, juga tumbuh dan besar di favela. Tapi ia sedikit relatif lebih beruntung lah kita bilang, karena dia ini berhasil mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi Flamenguinho. Tetapi hal ini bukan dijalani Firmino dengan mudah. Jadi kalau dia mau pergi latihan ini, dia juga suka sembunyi-sembunyi supaya nggak terkena peluru saat perang antar geng saat konflik di favela. Anthony, Gabriel Jesus, Firmino, tiga tadi adalah gambaran kecil di saat banyaknya pemikiran anak-anak Brazil ingin keluar dari zona kemiskinan dan pengen keluar dari favela. Mereka itu ingin meniti karir di dunia sepak bola. Mimpi mereka itu sama, bermain di klub lokal, hijrah ke Eropa, hingga sampai tanda tangan ke klub besar, atau sekedar membawa keluarga mereka pergi dari favela. Nah guys, di Indonesia ini juga ada daerah yang hampir sama nih dengan favelanya Brazil, yaitu ada di Ambon, Maluku, yaitu Kampung Tulehu. Banyak pemain dari Tulehu ini bermain untuk tim nasional. Ada Ramdhani Lestaluhu, Alvin Tuasalamoni, Rizky Pelu, Abdul Lestaluhu, hingga juga Imran Nahumaruri. Jadi Tulehu ini nggak kalah dari favela. Banyak pemain-pemain yang asal dari Tulehu bermain untuk tim nasional. Jadi sekian aja episode kita kali ini tentang favela Brazil. Daerah kumuh, tapi kalau kita lihat sisi positifnya, bisa menghasilkan bakat-bakat untuk sepak bola dunia.
Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel Goal Media dan juga download aplikasi Goal Media di Play Store dan juga App Store. Sampai jumpa di episode selanjutnya.